Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video yang terbaru yang membahas tentang model dan teknik pengambilan keputusan. Semoga video kali ini menjumpai kita semua dalam keadaan sehat dan terus beraktivitas dengan semangat setiap harinya. Yaitu pembahasan hari ini berkaitan dengan model dan teknik pengambilan keputusan. Apa saja model pengambilan keputusan tersebut? Yaitu model pengambilan keputusan ada beberapa model. Yang pertama adalah model optimasi, yaitu model yang digunakan untuk mencapai pengambilan keputusan yang terbaik dengan memperhitungkan beberapa hal. Pertama, memperhitungkan berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, data dan informasi yang objektif. Yang ketiga, analisa yang akurat. Jadi, model optimasi ini adalah model yang menitik beratkan kepada capaian hasil yang terbaik dengan menganalisa beberapa alternatif, data yang objektif, dan analisa itu harus akurat agar keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang terbaik. Kemudian, model selanjutnya adalah model satisficing, yaitu perkembangan dari model optimal yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengoptimalkan hasil jika menggunakan kriteria dan berbagai alternatif yang ada. Karena pengambilan keputusan tidak semata-mata menggunakan rasionalitas dan logika, melainkan pengambilan keputusan memilih solusi pertama yang menjawab persoalan meskipun minimal. Jadi model satisficing ini adalah model pengambilan keputusan yang menjawab persoalan yang bisa diselesaikan secara dahulu dijawab, yang bisa diselesaikan persoalan itu tanpa memperhitungkan waktu yang lama segera diselesaikan meskipun persoalan itu kecil. Nah, jadi model satisficing ini adalah kelanjutan dari model optimasi, sehingga permasalahan-permasalahan kecil yang tidak butuh waktu yang lama, penganalisaan yang lama harus segera dijawab. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang ketiga model mixed, yaitu scanning ataupun pengamatan lengkap. Model ini yaitu model pengambilan keputusan dengan melakukan berbagai pertimbangan, penilaian, dan proses informasi untuk menjatuhkan pilihan. Berbagai keputusan yang besar dibuat setelah pengkajian terhadap berbagai alternatif yang ada, kaitannya dengan tujuan dan sasaran kelompok. Jadi, model mixed scanning ini, pengamatan yang lengkap ini adalah model pengambilan keputusan yang membutuhkan waktu yang lama agar semua data, informasi, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang ada dapat dianalisa, diprediksi kemungkinan yang terjadi sehingga keputusan tersebut disamakan ataupun melihat kepada tujuan dan sasaran dari kelompok tersebut. Kemudian model yang terakhir yaitu model heuristik, yaitu model pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor internal dari pengambil keputusan, yaitu faktor pribadi seorang yang mengambil keputusan. Apa saja faktor tersebut? Yaitu pertama berupa nilai yang dimiliki, yang kedua konsep-konsep yang dipahami, yang ketiga adalah paradigma. Jadi model heuristik ini adalah model yang dipengaruhi oleh faktor internal si pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan tersebut pasti memiliki nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut pasti mempengaruhi apa yang dia terapkan, apa yang dia putuskan. Tidak saja nilai, tetapi konsep-konsep yang dipahaminya terhadap mengambil keputusan, terhadap kepemimpinannya, terhadap pengaruhnya terhadap kelompok, maka juga mempengaruhi keputusan ataupun model keputusannya, termasuk juga paradigma. Sebelum masuk ke teknik, heuristik ini adalah
dilakukan apabila pengambilan keputusan tidak memiliki kemampuan pendekatan matematik atau tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sistem sumber kelompok untuk melakukan pengkajian kuantitatif. Nah, jadi model heuristik ini juga model yang digunakan tanpa menggunakan pendekatan matematik karena tidak bisa memanfaatkan sistem sumber yang dimiliki dalam kelompok tersebut, sehingga melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat individual, konsep yang dimiliki oleh seorang pribadi tadi. Sekarang kita masuk kepada teknik pengambilan keputusan. Nah, teknik pengambilan keputusan itu ada beberapa teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknik partisipatif. Partisipatif yang sama kita ketahui yaitu teknik yang melibatkan anggota kelompok dalam mengambil keputusan. Keterlibatannya ada dalam proses pengambilan keputusan yang dimulai dari awal hingga akhir. Bentuk partisipasinya bisa berupa penyampaian ide-ide dan gagasan serta keterlibatan fisik. Yang kedua, teknik Delphi, yaitu termasuk teknik yang digunakan pada sisi modern, karena teknik ini mengambil keputusan dengan melakukan pertimbangan terhadap pendapat orang lain untuk melakukan perkiraan masa mendatang. Singkatnya, gambaran umum masa mendatang diprediksi dari hari ini dengan melibatkan berbagai kreativitas untuk mencapai tujuan kelompok. Yang selanjutnya yaitu teknik kelompok nominal, yaitu teknik peran serta dalam mengambil keputusan. Keikutsertaan anggota kelompok dalam bentuk menuliskan ide-ide dan gagasannya secara perorangan dan diserahkan kepada ketua kelompok agar terhindar dari kesamaan ide dan gagasan. Informasi inilah yang kemudian dianalisa untuk diambil keputusan. Demikianlah perjumpaan kita pada model dan teknik pengambilan keputusan. Semoga semua materi ini bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.